Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Video kali ini adalah dipilih untuk disembuhkan. Ya, dipilih untuk disembuhkan. Jadi kesembuhan ilahi itu adalah sebuah pilihan Tuhan. Tidak semua orang disembuhkan. Itu kalau minta semua orang disembuhkan gitu, itu sih keinginannya, tapi dalam prakteknya, dalam cerita Alkitab juga kenyataannya tidak semua orang disembuhkan ya. Yang pertama kita ngambil dari janda di Sarfat ya. Pada zaman Elia itu banyak janda di Israel, banyak orang yang butuh pertolongan, banyak orang ya butuh mujizat. Nah, kalau dalam konteks janda di Sarfat ini, dia adalah makanan ya. Waktu itu bangsa Israel dan sekitarnya semua mengalami kondisi tidak ada hujan 3 tahunan ya. 6 bulan aja tidak ada hujan, itu di sana kering kerontang ya. Di Indonesia aja kalau misal 1 tahun tidak ada hujan itu sudah panas, yang dimana kita padahal negara banyak pohon, apalagi di daerah Timur Tengah. Jadi banyak orang butuh pertolongan untuk makan ya. Tetapi Tuhan hanya pilih janda di Sarfat. Gandumnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis, diberi makan terus gitu. Ya, anaknya dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, memang ayat ini berbicara tentang keselamatan. Tetapi saya ngambil dalam konteks ini juga adalah kesembuhan. Karena kesembuhan itu ada rentetannya dengan keselamatan. Itu masih bisa nyambung dengan keselamatan. Itu ada benang merahnya. Contohnya, jikalau seseorang itu disembuhkan ya oleh Tuhan Yesus, maka dia akan punya pikiran, oh Tuhan Yesus itu baik kepada saya, aku mau menerima Yesus gitu. Berbeda kalau orang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan itu juga bisa mempengaruhi keselamatan. Jatuhnya dia harus dipilih oleh Tuhan. Keselamatan itu dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Tidak bisa orang memilih Tuhan. Kalau dari sudut pandang manusia, ini kembali sedikit ke konteks keselamatan ya. Kalau dari sudut pandang manusia, orang itu bisa berkata, dari banyak agama saya milih Yesus, agama Yesus Kristus ya. Jadi seolah-olah manusianya yang memilih Yesus Tuhannya itu. Dan itu dari sudut pandang manusianya, dari sudut pandang di bawah, di bumi gitu. Manusia yang memilih agama. Tetapi dari sudut pandang Tuhan itu tidak, bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih manusia itu. Ini gitu. Ini diselamatkan, ini diselamatkan, ini diselamatkan. Yang lain enggak. Jadi pilihan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki seorang diselamatkan, Tuhan pelintir otaknya supaya dia menerima Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak menghendaki seorang diselamatkan, Tuhan pelintir otaknya supaya menganggap Yesus itu manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang disembuhkan ya, dia 50% dia akan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi jika dia tidak disembuhkan ya, orang sakit tidak disembuhkan, dia belum tentu ya. Dia tidak melihat mukjizat, dia tidak melihat keajaiban, belum tentu percaya. Kecuali kalau di doktrin Alkitab adalah firman Tuhan dari kecil sampai besar, doktrin terus uji otak bisa. Tapi kalau orang dari latar belakang berkebalikannya ya, dia butuh peristiwa-peristiwa yang momentum, dia butuh peristiwa-peristiwa yang fenomenal, peristiwa-peristiwa yang tidak biasa, yang tidak logik, tidak logika, yang tidak nalar terjadi di dalam hidupnya, baru dia menerima Tuhan Yesus. Tuhan pelintir otaknya, dia percaya pada Tuhan. Itu kalau orangnya dari latar belakang yang tidak dicuci otak bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya bersyukur yang kita yang sudah dicuci otak gitu ya, dari kecil gitu ya. Tapi kalau kita tidak dicuci otak, kita putus
suatu keajaiban. Nah, disinilah Tuhan itu peranan kesembuhan itu ya, membuat momentum di dalam kehidupan seseorang supaya dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah karena pilihan Tuhan. Jikalau ada orang yang diselamatkan, jikalau ada orang yang disembuhkan, ya nanti akan membawa kepada keselamatan. Janda di Sarfat, ya, dia adalah orang Sidon. Dia di daerah kalau sekarang Libanon, ya. Dia bukan orang Israel, bukan umat Tuhan. Jadi pada endingnya apa? Dia percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan keselamatan. Yang kedua adalah Naaman, orang Suriah. Suriah dan Israel saat itu sedang bertempur, sedang berperang, sedang bermusuhan. Tetapi justru Naaman ini, ya, ketika dia berperang, lalu dia mengambil wanita, dan wanita kecil itu dijadikan budak, dan wanita itu berkata, kalau Naaman ini, ya, wanita ini melihat Naaman tuh ada kustanya, lalu berkata kepada nyonyanya, kalau itu Tuhan mau pergi ke Israel, dia akan sembuh. Ada nabi di sana bisa menyembuhkan. Dia percaya gitu, bahwa Elia itu bisa menyembuhkan, bahwa Tuhannya Israel bisa menyembuhkan. Tidak seperti Tuhannya orang Suriah, orang negara-negara padang pasir yang tidak bisa menyembuhkan. Lalu dia datang ke Israel. Datang ke Israel, dia mendatangi. Kalau di sini Elisa, ya zamannya Elisa, ya kalau Naaman didatangi, ya, dan Elisa menyembuhkan dia itu. Nah, padahal pada zaman itu di Israel banyak orang sakit kusta, juga di Suriah banyak orang sakit kusta, malah musuhnya gitu, malah disembuhkan. Orang dari mana-mana malah disembuhkan. Dari mana-mana itu maksudnya dari Suriah itu, yang dari mana-mana malah tidak disembuhkan. Ya itulah, ya pilihan Tuhan. Tuhan sengaja pilih dari antara banyak orang yang sakit kusta, yang disembuhkan adalah Naaman. Tidak semua orang disembuhkan, tetapi ada orang-orang yang terpilih untuk disembuhkan. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu dari versi perjanjian lama. Sekarang kita lihat ke perjanjian baru, apa ada yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya akan membacakan dari Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi ada yang tidak disembuhkan itu di zaman Tuhan Yesus. Di Genesaret banyak disembuhkan, di Nazaret tidak ada. Ada itu pun dengan menumpangkan tangan, sedikit orang disembuhkan. Jadi tidak semua orang disembuhkan. Kenyataannya ada orang Nazaret yang tidak disembuhkan. Jadi orang Nazaret itu tidak terpilih untuk disembuhkan. Tidak dipilih oleh Tuhan untuk disembuhkan. Jadi Tuhan membuat mereka tidak percaya. Nah, ada yang disembuhkan, banyak yang disembuhkan zaman Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenyataannya kalau melihat faktanya, yang disembuhkan itu hanya orang-orang tertentu. Nah kalau gitu, umpama kita mengalami kondisi tidak sehat gitu, terus kita jatuhnya ngedrop gitu, ngedown juga, karena kok ternyata yang disembuhkan hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Berarti mungkin saya tidak disembuhkan, jadi punya pikiran seperti itu. Jadi jawabannya adalah jangan putus asa dulu. Berdoa kepada Tuhan, meminta kepada kesembuhan, meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan. Saya akan bacakan ya, itu adalah perempuan Kanaan. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi jangan ngedon dulu ya, kalau kita tahu ternyata tidak semua orang disembuhkan, dan yang disembuhkan hanya orang-orang pilihan. Jadi kita jangan down dulu kalau tahu kondisi seperti itu, tahu fakta seperti itu. Kita lakukan seperti wanita Kanaan itu ya. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan anakku. Lalu para muridnya mencegah dia. Murid-murid orang banyak, sudah jangan bikin ribut. Ya, lalu udah dia ngotot nemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan anakku.
Yesus ngomong nggak mau. Lalu sampai selanjutnya ngotot lagi, Tuhan sembuhkan anakku. Ya sudah, anakmu sembuh. Tuhan berkata, hei ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya sudah, sana sembuh. Lalu sembuh anaknya. Seketika itu juga anaknya sembuh. Dia ngotot mau sembuh gitu. Jadi kalau ada orang nih, Tuhan Yesus sembuhkan saya, terus ada orang ajar, oh tidak ada kesembuhan ilahi dalam Tuhan Yesus. Sudah tidak ada kesembuhan sudah. Ngotot saja. Ya walaupun orang-orang ngomong tidak ada kesembuhan, orang lain Tuhan bilang Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Sudah ngotot saja berdoa pada Tuhan minta kesembuhan. Walaupun orang meledek, menghina, mengolok-olok, menjelek-jelekan tidak ada kesembuhan, Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Jangan mau langsung ngedown dulu. Berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh seperti perempuan Kanaan ini. Nah, pastilah para murid juga mungkin risih atau dan lain sebagainya, tidak usah terlalu dipikirkan itu ya. Kalau memang butuh kesembuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan ngedon dulu dikira tidak dipilih untuk disembuhkan ya. Jangan ngedon dulu karena ada orang yang doktrin tidak disembuhkan, doktrin tidak ada kesembuhan, doktrin mujizat kesembuhan itu dari setan dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak mau gitu. Seperti perempuan Kanaan itu maksa diri ya. Kesembuhan itu penting atau tidak? Penting atau tidak buat orang yang sakit? Buat jikalau Anda mengalami sakit, penting atau tidak anggapnya di situ. Ya, kalau bagi orang lain ya kesembuhan seseorang itu dia mati atau sembuh, yaitu urusan dia gitu. Mati ya syukur, hidup ya syukur gitu. Kalau orang lain ya, paling kalau nyumpai orang sakit kok malah justru doktrin kesembuhan itu tidak penting gitu. Menyembuhkan orang tidak penting, orang sakit itu tidak usah dipikirkan, orang sakit itu tidak usah dipikirkan, biar yang matilah gitu. Doktrinnya seperti itu ya tidak apa-apa ya, murid-murid juga berbuat seperti itu gitu pada saat itu. Tapi kalau kita asalkan seperti perempuan Kanaan, punya ambisi, punya semangat gitu, sudah minta kepada Tuhan. Tuhan juga menganggap itu penting, dia hanya menguji saja kesungguhan kita sampai di mana, keseriusan kita berdoa untuk minta kesembuhan. Jadi bedakan ya, minta doa kesembuhan dengan kesembuhan itu beda. Orang bisa berdoa minta kesembuhan, mendoakan orang kesembuhan, tetapi tidak terjadi kesembuhan, itu namanya doa kesembuhan. Tapi menyembuhkan orang yaitu doa sampai benar-benar sembuh. Jadi berdoa terus saja gitu sampai benar-benar sembuh gitu ya. Bukan hanya berdoa saja ya, tapi sampai benar-benar sembuh ya. Kita percaya doa secara pribadi juga bisa menyembuhkan ya. Jadi tidak harus melalui orang gitu. Tapi umpama melalui orang nggak apa-apa, melalui penatua nggak apa-apa, melalui hamba Tuhan nggak apa-apa, atau langsung juga lebih bagus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati dan dikasih Tuhan, kita butuh sehat untuk menyembah Tuhan ya. Mana yang lebih penting antara sehat atau menyembah Tuhan ya? Tentu yang lebih penting adalah menyembah Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan itu penting, tapi bergaul karib dengan Tuhan itu butuh kesehatan. Badan ini harus sehat, pikirannya harus konsentrasi untuk bisa menyembah Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Nah nanti efeknya kalau kita banyak menyembah Tuhan, badan kita sembuh, sehat dengan sendirinya. Jadi suatu kesinambungan, keselamatan, kesembuhan itu bisa mempengaruhi keselamatan, kesembuhan juga bisa mempengaruhi orang bergaul karib dengan Tuhan. Badannya sehat, bisa bergaul karib dengan Tuhan, otaknya jernih, bisa akrab dengan Tuhan, bisa banyak berdoa ya, bisa banyak mendekatkan diri hati dan hati kita kepada Tuhan. Kesembuhan itu penting ya. Asalkan kita sungguh-sungguh. Ini kesembuhan ilahi. Poin yang saya mau bagikan di sini adalah punya aja niat untuk sembuh gitu aja ya. Tidak semua orang dipilih untuk disembuhkan ya. Tidak semua orang disembuhkan, tetapi jangan ngedon dulu. Bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan mendengar ya. Asal doa kita itu sungguh-sungguh ya, pasti akan terjawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.